Mobil-mobil mewah berjejer, duit-duit bertumpuk. Pemandangan ini terlihat di halaman kantor Kejaksaan Agung RI. Senyampang itu, Kejagung membeberkan benang merah yang merentang antara Harvey Moeis dengan Helena Lim. Mobil-mobil dan barang berharga itu adalah barang bukti dari Harvey Moeis, tersangka kasus korupsi timah, atau korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan pada Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Selain mobil-mobil mewah yang jumlahnya 8, ada pula barang lain seperti tas-tas bermerek, perhiasan, logam mulia, uang tunai, hingga mata uang asing yang turut dilimpahkan sebagai barang bukti. Lahan dan bangunan juga termasuk dalam daftar. Selain barang bukti dari pihak tersangka Harvey Moeis, ada juga barang bukti dari pihak tersangka Helena Lim. Barang bukti yang disita jaksa dari tersangka Helena Lim mulai 6 unit bidang tanah di Jakarta dan Kabupaten Tangerang hingga duit 10 miliar rupiah. Tersangka Helena Lim dilimpahkan di Kejari Jaksel, Jakarta, Senin tanggal 22 Juli tahun 2024 dalam rangka pelimpahan tahap 2 kasus timah. Total sudah ada 22 tersangka yang ditetapkan Kejagung. Mereka diduga saling bekerja sama dalam proses menjalankan bisnis timah ilegal hingga menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Berkas perkara dua tersangka, yakni Harvey Moeis, HM, dan Helena Lim, HL, telah dilimpahkan pula ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Kejari Jaksel. Lantas, apa benang merah atau kaitan antara Harvey dan Helena? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Herli Siregar, menyebutkan Harvey kerap melakukan lobi-lobi ke PT Timah Terbuka untuk kepentingan sewa-menyewa. Lalu keuntungan itu nanti diserahkan ke perusahaan yang diwakilkan oleh Helena. Kasus posisi tersangka HM Harvey Moeis, selaku perwakilan PT RBT mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobi-lobi dengan pihak PT Timah Terbuka terkait kerja sama sewa-menyewa penglogaman timah untuk memfasilitasi CV VIP, PT SBS, PT SIP, dan PT TN, ujar Herli kepada wartawan, tadi. Dari kerja sama tersebut HM menginisiasi pengumpulan keuntungan dari CV tersebut di atas tadi untuk diserahkan kepada PT KSE yang difasilitasi oleh tersangka H. Helena Lim, dengan modus seolah-olah pemberian corporate social responsibility, tambahnya. Selanjutnya, Herli menyebutkan keuntungan itu lalu dibagikan ke tersangka lainnya. Untuk Helena Lim sendiri, dia adalah tersangka urutan ke-15 di kasus korupsi timah. Dia adalah manajer PT KSE. Dia diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana penyewaan peralatan peleburan timah, demikian kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, tanggal 26 Maret silam. Kejagung melimpahkan tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim ke Kejari Jaksel. Kantor jaksa pun mendadak menjadi showroom mobil mewah. 88 tas mewah. Barang bukti yang disita Kejagung dari Harvey Moeis terdiri atas 11 rumah, 8 mobil mewah, hingga 88 tas mewah. Kuasa hukum Harvey Moeis, Haris Arthur Hedar, mengatakan 88 tas mewah yang disita merupakan milik istri Harvey, Sandra Dewi. Dia mengklaim perolehan tas itu murni hasil kerja Sandra Dewi. Itu hasil yang didapat dari hasil keringat Ibu SD, Sandra Dewi, yang telah diklarifikasi oleh penyidik, bahwasanya itu memang benar didapat dari hasil endorse ya, kata Haris kepada wartawan di Kejari Jakarta Selatan. Kejagung menunjukkan barbuk kasus timah yang menjerat Harvey Moeis dan Helena Lim. Barbuk itu mulai dari supercar Ferrari, uang 35 miliar rupiah hingga tas Hermes. Dia menyebutkan Sandra Dewi pun keberatan mengenai penyitaan itu. Namun, menurut Haris, Sandra berlaku kooperatif dan akan membuktikan di persidangan nantinya. Kerja dari Ibu SD, tapi disita juga. Nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM atau tidak, ucap Heri.